Tsaniya asyaraha niyatu qadis sholati. Dan yang ke-12-nya yang dapat membatalkan sholat, niat memutuskan sholat. Jadi kalau ada orang lagi sholat, kemudian di sholatnya dia niat mau memutuskan sholatnya, batal sholat tersebut. Itu namanya qad'us sholat, memutuskan sholat. Makanya nggak boleh kita kalau lagi sholat, nggak boleh ada niat untuk memutuskan sholat kita. Ya, sebab dengan sebab dia niat memutuskan sholat, otomatis sholatnya batal. Ka'ayyanuya fi raqatil ula al khuruja minha, seperti seseorang yang sholat niat di rakaat yang pertama keluar dari sholat. Itu namanya memutuskan sholat. Jadi dia niat di rakaat pertama ingin keluar dari sholatnya, ingin memutuskan sholatnya. Ya, walaupun dia belum memutuskan, belum keluar dari sholat, tapi udah niat, otomatis batal. Rakaat pertama dibilang begini, saya entar mau ya keluar dari sholat di rakaat yang kedua. Nah itu, jadi kalau dia niat memutuskan sholat, nah itu tidak dibolehkan. Fayadurru zalika, maka itu bisa membatalkan. Lagi sholat di rakaat pertama dibilang antar sholat, pada saat rakaat kedua saya mau batalin, saya mau putuskan, saya mau keluar. Itu namanya niat-niat qad'us sholat, otomatis batal. Walaupun belum rakaat kedua, baru di rakaat pertama. Pada saat rakaat pertama dia niat saya mau keluar, tadi rakaat kedua saya mau putuskan, saya mau batalkan sholat saya di rakaat yang kedua, batal saat itu juga. Jadi pada saat dia niat memutuskan sholat, saat itu juga batal sholatnya. Sedang rakaat pertama niatnya entar di rakaat kedua mau ya dibatalin, batal saat itu juga. Itu yang dimaksud fayadurru zalika, maka jadi ya darurat itu sholat, batal itu sholat. Kama launawa, bandingannya bapak saudara, seperti kalau ada orang niat ayak pura godang, pengen kupur besok pengen kupur, sekarang juga kupur udah ya, itu nggak boleh. Jadi kita niat besok saya mau kupur aja, mau murtad, saya pengen pindah agama, niatnya hari ini, detik ini juga langsung kupur deh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sekali-kali. Apalagi kalau kita baca kitab Sulamut Taufik, itu di sana banyak dijelaskan, saudara. Kalau ada orang punya angan-angan, kalau seandainya saya dibagi uang 1 karung, itu angan-angannya begitu. Kalau seandainya saya dibagi uang 1 karung, maka saya akan tinggalkan agama saya dan saya akan masuk ke dalam agama titik-titik misalnya. Ya, agama apa yang disebutkan, otomatis murtad udah deh. Ya walaupun kagak ada yang bagi uang sekarung, baru berandai-andai doang. Ya emang siapa yang bagi uang sekarung ya? Nah begitu dia baru berandai-andai aja. Seandainya malam ini saya ada yang ngasih uang 1 karung, saya lepaskan agama saya, ya saya akan pindah ke agama yang lain. Saat itu juga udah ya murtad. Makanya itu jangan nyoba-nyoba tuh. Ya kali punya pikiran-pikiran begitu nggak boleh. Ya murtad otomatis. Makanya murtad itu kan ada murtad dengan perkataan, ada yang murtad dengan perbuatan, ada juga dengan hati, keinginan. Kalau keinginan artinya masih dalam hati, belum diucapkan, masih ya di dalam hati. Nah itu nggak boleh juga. Sama kalau kita lagi sholat di rakaat pertama punya keinginan, ntar di rakaat kedua saya mau putuskan sholat saya mau batalkan, saya mau keluar, itu otomatis batal saat itu juga. Ya, jadi
itu termasuk niat qat'us shalah namanya, dapat membatalkan sholat orang tersebut. Illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur, kasahwin seperti lupa. Orang lupa tuh uzur, rupi al-qalam namanya. Orang kalau lupa nggak ada hukumnya. Wa kharaja bi niyatil qat'i, dan dikecualikan dengan niat ya qata', memutuskan niyatu fi'lil mubtili, niat mengerjakan yang membatalkan. Niat mengerjakan yang membatalkan tapi belum dikerjain, ya tidak batal. Fala tabtulu, maka tidak batal biha, dengan niat mengerjakan yang membatalkan apa sholatuhu, sholatnya, hatta yasra'a fi, sehingga dia memulai ya pekerjaan yang membatalkan tersebut. Li'annahu qabla syuru'i jazimun, karena sesungguhnya sebelum dimulain itu tetap dia mantep. Wal muharramu alaihi, dan diharamkan atasnya innama huwa fi'lul munafi, yaitu merupakan mengerjakan hal-hal yang bisa mentiadakan. Bi khilafin niyatil khuruji, ya berbeda dengan niat keluar, qat'us shalah, keluar dari sholat. Fa innahu ghairu jazimin ma'aha, karena itu tidak mantap bersama sholat. Ya, jadi kesimpulannya niat memutuskan sholat itu batal. Wa tsalisa asyaraha bi ta'liqi qat'iha bi syai'in. Yang ke-13 yang dapat membatalkan sholat juga menggantungkan, memutuskan sholat dengan sesuatu. Jika hujan turun, saya akan batalin sholat saya. Itu namanya taklik. Mau hujan mau kagak juga batal udah. Itu. Jadi itu namanya niat ya bitaklik, dengan menggantungkan, memutuskan sholat dengan sesuatu. Wa ilam yahsul, sekalipun yang digantungkannya itu belum hasil. Kita lagi sholat. Di dalam sholat kita bilang begini, kalau nanti ada tamu yang datang, saya mau batalin aja sholat saya. Batal. Dia lagi sholat tuh, Allahu Akbar, rakaat pertama lagi baca Fatihah, lagi baca surat, tiba-tiba diniat dalam dirinya, kalau ada tamu saya mau batalkan sholat saya. Batal. Walaupun tamunya belum datang. Tuh begitu namanya taklik. Sekalipun belum hasil takliknya, itu udah membatalkan sholat. Dia lagi sholat udah agak mendung, rakaat pertama berjalan lancar, rakaat kedua dia ada niat, kalau seandainya nanti hujan saya mau batalin sholat saya. Batal udah. Walaupun bulan hujan, kalau seandainya hujan turun, ya saya mau batalin sholat saya. Batal ya. Jadi itu nggak boleh. Saya putuskan sholat saya keluar dari sholat. Nah itu meniatkan dengan cara taklik namanya, menggantungkan, ya itu batal. Walaupun yang digantungkannya itu belum hasil. Nah itu yang dimaksud ya seperti itu. Wa illam yahsul, sekalipun belum hasil taklik qat'is shalah bisai'in. Walau muhalan, sekalipun model-model yang mustahil adian dalam kebiasaan, walaupun menggantungkannya dengan sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan. Seperti tadi tuh, ya kalau saya dikasih uang 1 karung, secara adi kebiasaan mustahil. Emang siapa mau bagi ente duit sekarung? Nah begitu. Tapi itu tetap hasil batal. Ya begitu Bapak Saudara. Walaupun niatnya dengan sesuatu yang tidak masuk akal, ya secara ya adi begitu. Ka'adami qat'is sikin, seperti tidak terpotong pakai pisau. Kan kalau menurut
kebiasaan kalau kita ada pisau tajam dipotong, ya putus. Secara adi kebiasaan begitu. Beda ya Nabi Ismail ketika dipotong, digorok sama ayahnya Nabi Ibrahim, walaupun goloknya udah tajam bener, ya itu kagak mempan. Nabi Ibrahim bingung, kagak mempan. Ternyata Allah kagak izinin, enggak diizinin dari Allah. Hukum adi, ya itu pasti terpotong. Tapi ini beda, ya ini muhalafah, ya menyalahi. Nah ini namanya keistimewaan yang Allah berikan karena nggak dapat izin seperti itu. Ternyata mau diganti ya sama seekor domba. Padahal tuh udah tajam banget pisaunya, digorok udah sampai sini bapak saudara. Tapi kenapa enggak terpotong? Itu karena tidak dapat izin dari Allah. Menurut kebiasaan pisau memotong, gitu. Tapi kalau nggak dapat izin dari Allah, ya nggak bisa. Tapi jangan coba-coba kita. Coba dah gorok saya. Jangan. Ente belum sampai makomnya. Ya begitu. Belum sampai makomnya. Sama juga Nabi Ibrahim ketika dibakar. Kan biasanya api membakar, hangus. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Kenapa? Allah kagak izinin. Ya Allah bilang, ya naru kuni bardaw wasyalaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu itu dingin, wassalaman, selamat ya kepada Nabi Ibrahim. Biasanya hukum adi ya api membakar, tapi ini beda. Nah seperti, jadi kita bagaimana ambil hukum yang adi, ya yang adi kita. Nah begitu. Jadi walaupun sekarang tidak menurut hukum yang adi, seandainya saya dikasih uang 1 karung, nah itu enggak hukum adi, tapi itu tetap berlaku itu. Ya, jadi kalau seandainya ada orang ya lagi ya ngelamun, seandainya saya dikasih uang 1 karung, saya akan tinggalkan agama Islam, saya akan masuk ke dalam agama ya apa Hindu, apa Buddha, apa Nasrani, otomatis murtad saat itu juga. Nauzubillah min zalik. Nah ini yang dimaksud dengan adi, kebiasaan. Nah jadi yang dilihat hukum adinya, walaupun itu ya di luar ya adi, ya, menurut akal pikiran itu berbeda. Makanya mukjizat itu biasanya kan ya khariqul adah, biasanya menyalahi adat kebiasaan. Itu namanya mukjizat khariqul adah yang Allah kasih ya kepada seseorang dari hambanya, ya itu seperti itu. Jadi yang dimaksud walau muhalan adian, sekalipun itu mustahil menurut kebiasaan, ka'adami qad isikin, seperti tidak terpotong oleh pisau, la aklian, bukan akli. Menurut akal pisau memotong. Itu yang tadi saya contohkan, Nabi Ismail mestinya tergorok karena pisaunya tajam. Tapi itu tidak terpotong. Kenapa? Nah ini namanya khariqul adah, di luar kebiasaan. Lianna ta'liq bihi, karena ta'liq dengannya la yunafil jazma, tidak menafikan, memantapkan, bi khilafil awwali, berbeda dengan yang pertama. Wasawaun kana ta'liqu bi qalbihi, dan sama saja ta'liq itu dengan hatinya, au bil lafzi, atau dengan diucapkan. Kalau bi qalbihi itu saudara masih dalam hati, belum diucapkan ya. Atau lafaz, kalau lafaz sudah diucapkan, sama aja tuh ta'liq dengan qalbun hati, au dengan lisan lafaz ya, itu sama aja, berlaku dua-duanya. Sama nggak dia dengan nazar? Nazar nanti ada lagi. Nazar itu sama, ada ta'liq juga. Cuma kalau nazar mesti ya hasil takliknya. Contoh
Kalau saya sehat, dia lagi sakit nih. Kalau saya sehat, saya mau ziarah keluar Batam. Sebelum sehat, nazarnya kagak wajib. Tapi kalau udah sehat, tuh nazarnya wajib. Pergi ziarah keluar Batam, begitu. Kalau belum sehat, ya belum ada kewajiban. Ini namanya taklik sampai hasil. Tapi kalau ini walaupun belum hasil, tuh udah batal sholatnya. Seandainya ntar tamu datang, saya mau batalin sholat saya, walaupun tamunya belum datang, udah batal. Tapi beda sama yang tadi tuh, ya dia lagi sakit di nazar, saya nazar kalau seandainya saya sehat, saya akan ya ziarah ke luar Batam. Nah begitu, itu tuh kalau dia sehat baru wajib ziarah keluar Batam. Kalau dia belum sehat belum wajib, begitu. Sama juga ada orang yang nazar, kalau obyekan saya gol, saya akan nyumbang untuk Masjid Nurul Sholihah 10 juta. Gol wajib, ya obyekannya gol 10 juta. Kagak gol, kagak wajib. Itu namanya nazar taklik, begitu. Ya. Warabi'a asyaraha. Nah yang ke-14-nya yang dapat membatalkan sholat apa? At-taraddudu fi qad'iha, ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Batal juga, ragu. Saya batalin sholat atau enggak ya? Saya putuskan sholat saya atau tidak? Antara memutuskan sholat dengan tidak, ada taraddud, ada keraguan-raguan, batal juga. Wa misluhu, dan sama sepertinya at-taraddudu fil istimrari, taraddud terus menerus pihak di dalam sholat, fatabtul halan, maka batal sholatnya ketika itu juga. Limunafatihil jazma al-masyruta dawamuhu, karena menafikan, memantapkan yang disyaratkan terus menerus. Kal imani, sama dengan iman. Iman begitu, iman kita harus mantep, nggak boleh ada ragu. Ente percaya nggak Allah itu ada? Nah itu dia, saya masih ragu. Nggak bener ini. Ya, ketika ditanya, ente yakin adanya Allah? Saya masih ragu, Allah ada nggak ya? Nah itu imannya kagak sah begitu, nggak bener. Ente percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Nah itu dia Ustaz, saya masih ragu tuh. Nah itu nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh ada keraguan di dalam masalah keimanan. Iman itu harus jazmun, mantep, nggak ada keraguan-raguan, yang nggak boleh. Nah di dalam sholat begitu, kita kalau sholat harus mantep, nggak boleh ada keraguan-raguan. Saya mau batalin enggak ya? Saya mau batalin enggak ya? Batal. Ya, jadi ketika kita Allahu Akbar sampai salam mantep terus. Ya, ada aja keraguan, itu udah gak sah sholatnya. Ya. Iman juga begitu, makanya iman itu harus mantep. Gak boleh kita ada keraguan di dalam masalah keimanan ini. Makanya Nabi udah bilang, jadidu imanakum, terus reformasikan iman kamu, perbaharui iman kamu supaya mantep terus. Makanya sering-sering baca kalimat la ilaha illallah. Semakin kita banyak baca kalimat la ilaha illallah, maka nanti keimanan kita semakin mantap, semakin kuat. Ya, jadi itu intinya kan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau kita udah benar-benar memantapkan kalimat tersebut, kita pahami artinya, maka iman kita semakin mantap. Jadi nggak boleh tuh ada keraguan-raguan. Kal iman, seperti iman. Wal muradu bitaraddudi, yang dimaksud dengan keraguan-raguan, ayat ro'asyakku munakidin lil jazmi, datang keraguan-raguan yang bisa membatalkan, lil jazmi bagi yang memantapkan. Wala ibrata, dan tidak ada yaitu perhatian, bima yajri, dengan apa yang berlaku, fil fikri, dalam pikiran. Fa inna zalika, maka sesungguhnya
hal itu mimma yubtala bihil muwaswis. Ya, itu termasuk salah satu bentuk ujian was-was. Kalau yang berlaku dalam pikiran kita tuh, nah itu enggak diibroh, enggak diperhatiin, enggak diperhitungkan. Kenapa? Karena itu termasuk orang was-was namanya. Bal qad yaqau fil imani, bahkan dia termasuk ya udah ya yakin keimanannya billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang pikirannya was-was. Nah ini tidak perhatikan, enggak diibroh dengan kata-kata pemikiran. Ya, ibroh itu enggak ada. Nah, kenapa? Karena itu termasuk was-was. Sehingga yaqau fil iman, imannya tetap sah. Ya, namun hilangkan rasa was-was tersebut. Ya, makanya kita hilangkan was-was, jangan ragu, ya, mantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru parun baqiya min mufsidatis shalah asya dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Cukup? Ya, alhamdulillah. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi